Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم فإنا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di pagi hari yang mulia ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam satu majlis di mana majlis ilmu adalah raudhun min riyadhil jannah, di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah kita laksanakan bahwa di Jumat pagi ini kita melanjutkan kajian kita ngaji bab khusus, yaitu tentang Asmaul Husna, yang kita ambilkan dari kitab yang ditulis kemudian oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullah ta'ala, kitab yang diberi judul Mukhtasar Kitab Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu Biha. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi pentingnya ngaji Asmaul Husna. Masih ingat saat itu kita sampaikan berapa poin? Berapa? 2 poin. Poin yang pertama apa? Apa? Ilmu yang paling penting. Ngaji Asmaul Husna adalah ngaji, belajar, mempelajari ilmu yang paling penting. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua apa? Wajib. Apanya yang wajib? Mempelajari Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama, prioritas utama. Belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Namanya kewajiban pertama berarti harus di nomor 2 kan, apa nomor 3? Ya, di nomor 1 kan. Berarti harusnya sebelum mempelajari yang lainnya,
pelajari dulu tentang Asmaul Husna. Coba panjenengan kita rata-rata pasti sudah di atas 30 tahun lah ya, meskipun ada yang masih anak-anak. Sampai hari ini sudah berapa kali ngaji Asmaul Husna panjenengan? Sudah berapa kali? Dua kali di masjid ini. Padahal ini adalah kewajiban pertama ilmu yang harus dipelajari. Karena ilmu yang berbicara tentang Allah, tauhid, diantaranya ini yang dibahas. Ya, sehingga kita tahu akidah kita menjadi benar, ya, ibadah kita menjadi benar itu awalnya dari mempelajari Asmaul Husna. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang ketiga. Thalithan fi ma'rifatillahi azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi ziyadatun fil imani wal yaqin wa tahqiqun li tauhid wa tadawwuqun li ta'mil ubudiyah. Yaqulu Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala wa bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص وأقرب طريق إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. Poin yang ketiga tentang pentingnya, betapa pentingnya kita mempelajari atau ngaji tentang Asmaul Husna ini adalah karena belajar Asmaul Husna itu akan menambahkan keimanan. Mempelajari Asmaul Husna itu akan meningkatkan keimanan. Bahasa sekarang sebagai booster. Kalau vaksin ada booster, maka keimanan juga ada boosternya, pendongkraknya. Mempelajari Asmaul Husna akan membuat keimanan yang ada pada diri kita meningkat. Ini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Kita tahu bahwa yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Lah kita seringnya naik napa turun? Seringnya naik apa turun? Sering munggah apa mudune? Biasanya apa? Mudune. Malah mudune apa? Telocok ya. Maka kewajiban seorang muslim adalah berusaha bagaimana agar imannya bisa naik. Kewajiban seorang muslim adalah bagaimana caranya agar imannya bisa naik. Tetapi kan wajar Ustadz, namanya iman kadang naik kadang turun, imannya kadang turun, wajar enggak? Wajar apa mboten? Wajar. Wong kita manusia ada nafsu kok. Kalau malaikat lah tidak mungkin turun, apalagi para malaikat adalah makhluk yang berada sangat dekat dengan Allah. Bagaimana mungkin tidak akan beriman kepadanya dan imannya naik terus. Manusia kita, saya panjenengan ada nafsunya. Sehingga apa?
sering turun keimanan kita. Dan ini wajar, ya, wajar. Tapi apakah kemudian kita akan pasrah? Kita akan pasrah? Tentu jawabannya apa? Tidak. Yang namanya HP kalau dipakai terus lama-lama baterainya apa? Daya listriknya apa? Habis. Kalau sudah habis, apa kemudian kita mengatakan ya wis lah wis takdire kok. Meh piye meneh? Apakah begitu? Kemudian HP-nya dibiarkan. Dibiarkan mboten? Ketika baterainya sudah habis kemudian dia apa? Dicas supaya apa? Full lagi baterainya. Demikian pula apa? Keimanan. Yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun, seringnya turun. Maka dalam kondisi keimanan kita itu turun harus diapakan? Dicas supaya apa? Naik lagi. Supaya naik lagi. Nah, cara ngecas keimanan itu dengan apa? Dengan mempelajari Asmaul Husna. Ini cara ngecas keimanan. Cara ngecas keimanan kita adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Dan cara ngecas keimanan sebagaimana perkataan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di sini, yang paling dekat jalannya, yang paling mudah kata beliau adalah tadabbur sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Mentadabburi sifat-sifat dan asma-asma Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mentadabburi Asmaul Husna, untuk merenungi isi dari kandungan yang ada di dalam Asmaul Husna. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat Asmaul Husna, maka keimanan kita akan naik, naik dan naik. Kalau ditanya siapa manusia yang keimanannya paling tinggi, maka jawabannya sinten? Manusia yang paling tinggi keimanannya sinten? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau bisa begitu? Jawabannya apa? Jawabannya nomor Pak? Karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih kenal Allah dibandingkan sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah, sehingga keimanan beliau adalah keimanan yang paling tinggi. Inilah sebabnya kita harus mempelajari lagi tentang Asmaul Husna. Contoh betapa pentingnya mengetahui makna dari nama-nama Allah. Kita ambil contoh. Apa di antara Asmaul Husna ada yang namanya Ghafur. Apa artinya Ghafur? Maha pengampun. Apa arti Rahim? Maha
penyayang atau pengasih, sama sajalah ya. Ghafur artinya maha pengampun, Rahim artinya maha penyayang atau maha pengasih. Kalau kita tanya, coba ada nggak di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak di antara kita? Ada. Maka tidak mungkin ada manusia yang suci dari dosa, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Tidak ada manusia ya yang suci dari perbuatan dosa. Artinya apa? Artinya pasti dia pernah melakukan perbuatan dosa. Itu seperti itu, pasti. Ya. Nah, ketika kita faham dua nama ini, yaitu Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang, sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, maka Allah akan berkenan untuk apa? Mengampuni. Dalam hadis yang sahih, di mana Rasul kita mengatakan fima makna, seandainya seorang hamba berbuat dosa sebanyak buih di lautan, kemudian dia bertaubat sebelum meninggal, apa kata Rasul dalam hadis qudsinya? Allah mengatakan, saya akan mengampuni dosa-dosanya. Mithla zabadil bahar, meskipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Sangat banyak sekali. Tapi ketika dia mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Inilah makna Ghafur. Allah zat yang maha mengampuni. Dan bukan hanya mengampuni, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi. Setelah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak cukup Allah hanya memaafkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah juga bahkan akan menyayangi kita. Dan ini sangat sulit sekali kita temukan ada pada manusia. Contoh misalkan ada karyawan kita misalkan, atau asisten rumah tangga kita, pembantulah ya. Dia berbuat kesalahan, kemudian dia minta maaf kepada kita. Biasanya kita maafkan apa tidak? Kita maafkan. Tapi setelah itu apakah kemudian pembantu itu makin kita sayangi? Atau karyawan itu makin kita sayangi? Jawabannya apa? Biasanya kan kalau datang, aduh mohon maaf ya, pembantunya datang misalkan, aduh mohon maaf ya, kemarin mobilnya penyok karena nabrak, terus kemudian apa? Minta maaf, kita maafkan. Iya wis ngana. Nah, biasanya begitu. Ya wis nggak apa-apa. Minta maaf. Ya wis nggak apa-apa sana. Biasanya kan minimal begitulah. Nah, sana itu maksudnya apa? Ya memaafkan, tapi apa? Ada sesuatu di hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu. Ketika kita berbuat kesalahan, maka Allah akan mengampuni. Bahkan setelah Allah mengampuni, Allah akan menyayangi kita. Disinilah Asmaul Husna berperan.
pentingnya kita tahu tentang Asmaul Husna. Apa yang ketiga tadi? Mempelajari Asmaul Husna meningkatkan keimanan. Maka bisa dipastikan orang yang kurang faham dengan Asmaul Husna, keimanannya apa? Turun. Ibadahnya biasa-biasa atau bahkan mungkin rendah, sakarepe dhewe. Ya, ini pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Yang keempat, rabi'an, al-alimu billahi ta'ala haqiqatan yastadillu bima 'alima min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu min al-ahkam li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi wa af'aluhu da'iratun bainal 'adli wal fadli wal hikmah. Yang keempat, dengan mempelajari Asmaul Husna, maka kita akan lebih mengenal tentang syariat Allah. Dengan mempelajari Asmaul Husna, kita akan semakin mengenal dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa ada hubungan antara mengenal Asmaul Husna dengan syariat Allah? Apa korelasinya, apa hubungannya antara mengenal Allah, mengenal Asmaul Husna dengan mengenal syariat Allah? Hubungannya apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Apa hubungannya? Ini dingkluk pada berpikir apa dingkluk saking menikmati? Ya biar gak ngantuk ya. Kira-kira apa? Pagi-pagi diajak berpikir lah, ya. Bukan hanya mendengarkan tok. Biasanya kalau mendengarkan apa? Ngantuk ya, termasuk saya lah. Kalau dengerin pagi-pagi, dengerin satu arah kan biasanya ngantuk. Maka saya tanya, kira-kira apa? Ada hubungannya enggak antara mengenal Asmaul Husna dengan mengenal syariat? Orang yang kenal Asmaul Husna, maka dia akan lebih mengenal dengan syariat Allah. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Dijak mikir esuk-esuk, mikirnya angel, wis lah. Ya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat yang Allah tetapkan itu semuanya bersumber dari sifat-sifat, nama-nama yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat yang Allah tetapkan untuk manusia semuanya bersumber dari sifat-sifat yang ada di dalam diri atau di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat itu melainkan adalah potret dari sifat-sifat yang dikandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih, Maha penyayang. Berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Pengasih kepada para hambanya.
Allah memiliki sifat penyayang kepada para hambanya. Sekarang coba kita lihat syariat-syariatnya. Kalau kita perhatikan syariat-syariat yang Allah berikan atau wajibkan kepada manusia, terutama umat Islam, itu rata-rata mudah, gampang, sulit, apa susah? Rata-rata apa? Gampang apa susah? Napa Pak? Mudah, gampang. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita. Contoh, sholat. Sholat wajib berapa kali sehari? Berapa kali? 5 kali dalam sehari. Gampang atau sulit? Gampang. Masa sulit? Gampang. Bandingkan dengan pertama kali sholat itu diwajibkan. Berapa kali? 50 kali. Bisa panjenengan bayangkan. Kalau sehari semalam kita diminta diwajibkan sholat berapa kali? 50 kali. Satu hari satu malam, sehari semalam berapa jam? 24 jam. Sholatnya berapa? 50. Berarti kita sholat setiap berapa kali? Setiap berapa menit? Setiap berapa jam? Setengah jam lah. Setiap setengah jam sholat. Pripun panjenengan? Ya kalau pagi, siang, sore mungkin bisa lah, malam. Ya. Jam 9 tidur. Nanti setengah 10 bangun. Sholat. Sholatnya berapa menit? 10 menit. Nanti berarti jam 10 kurang 20 panjenengan tidur. Jam 10 bangun. Sholat 10 menit. Nanti tidur 20 menit, setengah jam. Setengah 11 sholat 10 menit. Bayangkan. Makanya ketika syariat perintah sholat 50 kali itu, Nabi Musa mengatakan apa? Umatmu tidak akan mungkin sanggup. Karena apa? Berat. Maka minta keringanan. Akhirnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya 50 menjadi berapa? 5 kali. Itu saja rasanya apa? Itu wae rasanya abot kok. Dan luar biasanya lagi, meskipun sholat yang kita lakukan sehari semalam 5 kali, tapi pahalanya berapa kali? Sama dengan 50 kali. Masya Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Pahalanya sama seperti kita mengerjakan sholat berapa kali? 50 kali. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Berarti 5 kali 10 sama dengan 50. 5 kali sholat yang kita kerjakan itu sama dengan 50 kali kita mengerjakan sholat. Ini baru apa? Sholatnya. Belum apa? Puasa. Dalam 1 tahun 12 bulan berapa kali Allah mewajibkan kita puasa? 1 kali, yaitu di bulan apa? Ramadan. Dari 12 bulan
Allah ambil 1 bulan untuk kita melaksanakan puasa wajib. Kalau kemudian pernah nggak terfikir dibalik? Kan selama ini puasanya 1 bulan puasa, 11 bulan istirahat. Mau istirahat kok lebih banyak ya. Namanya sekolah biasanya apa? Waktu istirahatnya lebih sedikit. Pernah terfikir nggak seandainya Allah merubah membalik 11 bulan kita puasa, 1 bulan kita istirahat? Pernah terfikirkan nggak? Wong sing sebulan wae apa? Abot. Puasa 1 bulan baru hari ketiga loh sudah lihat apa? Kalender tanggal piro to saiki? Ketoke wis suwe jebule nembe hari ketiga. Nanti tanggal ke-10 mulai lihat lagi ketoke wis suwe jebule tanggal 10. 1 bulan saja rasanya berat. Kalau Allah mau, maka bisa itu ketika awal syariat diturunkan puasanya 11 bulan. Masya Allah. Tapi tidak Allah lakukan meskipun Allah mampu dan mau. Kalau mau ya sudah kita 11 bulan puasa. Masya Allah. Luar biasa itu. Maka dengan kita menghayati, memahami makna dari Asmaul Husna ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kita akan lebih mengenal syariat Allah, bahwa ternyata syariat-syariat yang Allah wajibkan kepada umat manusia, khususnya kepada kita, itu mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Mudah apa sulit? Mudah. Ya, mudah. Inilah pentingnya kita mempelajari Asmaul Husna. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira yang bisa kita sampaikan dulu di kesempatan pagi hari ini, ya, yang kita bahas sudah 4 poin, ya, dari urgensi pentingnya mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama apa? Asmaul Husna merupakan ilmu yang paling penting. 2, mempelajari Asmaul Husna merupakan kewajiban yang pertama. 3, mempelajari Asmaul Husna akan menambah atau meningkatkan keimanan. 4, mempelajari Asmaul Husna akan mengenal, akan lebih mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala bisawab. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.